Oke, kayaknya ini akan menjadi video buat suatu kenangan. Mungkin 1,5 tahun di Jepang. Mungkin kalau dilihat dari sini kelihatannya kayak nggak di Jepang tuh. Gini emang kehidupan saya di Jepang sama 1,5 tahun. Hidup di pedesaan Jepang, nggak ada fasilitas, bahkan kombini apa ya, minimarket juga jauh. Naik sepeda tuh 15 menitan kalau dari sini. Ini saya ngerekam di sini di samping kaisa saya, perusahaan saya, pabrik kardus. Ngomongin apa ya? Oke, selama 1,5 tahun di Jepang mungkin dapat apa aja tuh deh. Yang pasti dapat pengalaman yang lumayan banyak. 1,5 tahun di negara orang, jauh dari semuanya, keluarga, teman, dan suasana hidup Indonesia. Di sini tuh orang jarang nongkrong sekali, nggak ada orang nongkrong makan. Mungkin karena di desa mungkin kali ya, nggak tahu di Jepang lainnya, di tempat-tempat kota Jepang di lain mungkin ada kali yang nongkrong. Kalau di sini emang benar-benar sepi sekali kalau udah malam tuh. Bahkan jam segini aja nggak ada orang yang keluar. Ini tuh hari Minggu, ini hari Minggu. Apalagi ya, oh iya, tadi 1,5 tahun dapat apa selain pengalaman? Pasti ya dapat materi, walaupun nggak tahu sekarang di mana, tapi sebagian saya masukin ke saham, saya investasikan di saham. Saya rasa itu perlu sih buat ntar nanti pulang di Indonesia. Dan ada juga di kripto juga ada. Terus apalagi selain materi? Selain materi, apa lagi yang didapat di Jepang? Oh, mungkin suasana ya. Kayak waktu musim dingin tuh, pas musim salju tuh. Wah, awal-awal musim salju tuh kayak seneng banget tuh lihat pertama salju tuh. Kayak gimana tuh. Sekarang malah udah dapet dinginnya doang, udah nggak dapet senengnya. Udah orang udah tahu salju sih. Pertama datang tuh ya waktu musim dingin tuh, pertama kali datang, inget tuh pas musim dingin. Sedikit shock sih ya, shock lah. Dengan dingin tuh nggak ekspektasi tuh, nggak terlalu berekspektasi bakal dingin banget tuh pertama datang. Pas datang tuh turun dari pesawat tuh, gila dingin banget rasanya. Pokoknya lebih dingin lah, kayak di kulkas lah, kayak gitulah. Tapi sekarang mah udah biasa aja. Apalagi daerah saya kan di daerah atas, musim dinginnya lumayan, bukan musimnya lumayan lah ya, dinginnya masih terasa lama sih. Bahkan hari ini juga masih kerasa dingin sih. Bulan berapa ini? Bulan 4 akhir ya, tanggal 25-an apa? Tanggal 25-an mungkin hari ini, nggak tahu juga, lupa hari ini tanggal berapa, nggak pernah ngitung tanggal. Masih terasa dingin, suhu 6 derajat Celciusan hari ini. Tapi udah biasa 6 derajat, mau biasanya tuh di bawah 0 derajat Celcius. 6 derajat ya udah biasa.
waktu pertama kali datang di Jepang tuh, wah gila, ternyata ada loh negara yang gak pakai bahasa Indonesia anjir. Dikira saya tuh semua negara bahasa Indonesia semua. Datang tuh orang Jepang pada orang-orang pada ngomongnya Jepang, wah anjir kaget banget itu. Terus wah anjir, pertama datang tuh ngurus-ngurus ngurus dokumentasi kan. Awal-awal di Jepang ditanyain pakai bahasa Jepang tuh, awal-awal tau lah bahasa Jepang tuh masih agak terlalu nggak bagus-bagus amat lah, bahkan sampai sekarang pun nggak bagus loh bahasa Jepang saya. Kita jarang belajar ya, makanya hampir semua orang tuh faktor utamanya kalau udah kerja tuh udah malas belajar, udah gak ada lagi yang mau dituju. Apalagi mungkin saya cuma 3 tahun doang, nggak mungkin mau diperpanjang atau gimana lah, apa kata ntar aja nanti. Tapi senpai itu senior di sini tuh perpanjang 2 tahun, cuma nggak tahu saya, kayaknya kemungkinan besar sih nggak diperpanjang atau nggak mau diperpanjang. Udah gimana ya, nggak terlalu betah juga di daerah sininya tuh, bukan sama tempat kerjanya, cuman daerahnya tuh terlalu desa banget kata saya tuh. Ya mungkin ada kemungkinan juga 3 tahun pulang terus berangkat lagi ke Jepang, pindah tempat, pindah kerjaan juga mungkin ada kemungkinan juga. Tapi kayaknya sih setelah pulang dari Jepang kemungkinan besar di Indonesia dulu lah, minimal 1 tahun di Indonesia dulu. Bagaimana di Indonesia selama 1 tahun, seharusnya sih di Indonesia selamanya sih habis pulang dari sini tuh. Kan tidak tahu ya, di sini tuh salah satu faktor yang agak sulit tuh masalah waktu sih, waktu beribadah sih. Seharusnya bisa fleksibel, cuman kan kayak modelnya sholat Jumat tuh udah pasti ya, sholat Jumat mah nggak bisa selain waktunya tuh, emang nggak ada masjid daerah sini, jauh banget masjidnya. Kalau naik kereta tuh mungkin 2 jaman, mungkin 1,5 jam mungkin dari sini ke Sendai kota, pindah ke satu kereta lagi baru tuh nyampe masjid. Itu pun jalan kaki dulu 10 menitan kurang lebih dari stasiunnya, cukup jauh sih emang. Apalagi 1 tahun di Jepang, 1,5 tahun ya, pengalaman, materi, terus suasana, mungkin apalagi kan udah sih segi yang didapat tuh cuma itu saja selama di Jepang selama 1,5 tahun. Yang pasti rasanya tuh kalau udah jauh banget dari tempat tinggal tuh kayak terbuka semua lah pikiran, kayak lihat orang gimana, kayak terus banyak ketemu orang yang beda, walaupun satu negara Indonesia ya pola pikirnya pasti beda lah, cara pandang hidupnya. Tapi nggak tahu, saya di sini santai-santai aja, nggak mikirin apa-apa di sini. Bersyukur sih punya pikiran yang santai banget lah pokoknya, nggak terlalu banyak mikirin apa-apa. Yang penting kerja, pulang kerja ya paling nonton YouTube, TikTok, cukup buang-buang waktu sih emang itu, serius. YouTube, TikTok, belum medsos lah, cukup buang waktu. Kadang-kadang juga itu baca buku investasi saham, terus juga buku
bahasa Jepang juga ya, kayaknya buku bahasa Jepang sedikit doang sih yang dibaca, kayaknya seminggu cuma sekali doang, pas Sabtu atau pas Minggu lah belajar lah. Apalagi ntar bulan berapa ya, bulan 5 apa 6 tuh mau ikut tes bahasa Jepang level 4 N4 ya, udah daftar, udah bayar juga. Tahun kemarin udah ikut, kagak lulus. Itu mah parah banget tahun kemarin Desember, bener-bener cuma daftar doang, udah daftar bayar udah, nggak belajar nggak apa, bener-bener cuma piling-pilingan doang. Itu kayaknya ya emang nggak niat banget sih tahun kemarin tuh, emang tujuannya tuh pengen tahu aja tuh tes bahasa Jepang tuh kayak gimana tuh, kan di Indonesia sebelumnya belum tuh, jadi penasaran, jadi pengen coba. Jadi seharusnya sih tahun ini harus lebih semangat, harus lebih belajar lagi lah, jangan main-main kayak tahun kemarin tuh. Mahal emang, biaya 6.500 itu kalau di Indonesia ini nyampe 700.000 lebih lah sekali tes itu, cuman ngisi-ngisi doang udah, kalau nggak lulus nggak dapat apa-apa. Tapi emang tujuan saya tuh ngambil N4 tuh bukan untuk perpanjang sih, emang tujuannya tuh buat dapat kenang-kenangan aja lah dari sini tuh, bahwa salah satunya pernah di Jepang, selain cuma dapat foto-foto doang buat di sosmed, anjir itu alay banget ya. Yes, dapat ilmu itulah ibaratnya tuh, ada sertifikat bahasa Jepang ibaratnya tuh, walaupun N4 juga buat kenang-kenangan nanti suatu hari. Apalagi ya, mau ngomong apa lagi ya ini, gak tahu. Oke. Oh ya, sehari-hari di sini tuh, ini kalau Sabtu Minggu emang ya udah gini aja, emang gak ada tempat main di sini tuh, bener-bener sekelilingnya tuh pegunungan, sawah. Ini di samping Kaisa ini ya, paling kadang main bulu tangkis sama teman, sama senior, main bola ya 2-an atau 4-an, tendang-tendangan aja udah, kagak jelas. Lapangan juga kagak ada di sini. Ada juga lapangan futsal, itu juga lumayan jauh sih. Kemarin tuh pernah futsalan sama orang Jepang tuh, seneng banget sih itu. Gak tahu nih bulan-bulan ini mau futsal lagi enggak. Itu sih salah satu hobi sih, jadi enak banget lah kalau ada futsal tuh. Ya kalau di sini paling Sabtu Minggu kadang belanja juga jauh banget loh, serius. Kalau naik sepeda tuh, kalau tempat belanja yang murah ya nih, yang rame tuh tempatnya tuh, di Gimusupa itu, dari sini tuh naik sepeda 45 menit perangkat doang, sekali perangkat buat nyampe tempat belanjanya tuh 45 menit. Ada yang dekat tuh 20 menitan lebih. Daerah atas itu cuma Presko doang itu juga jalannya cukup agak sulit sih, agak nanjak jalannya tuh. Apalagi kalau libur udah kayak gitu tuh aktivitasnya selama 1 tahun. Kalau libur ya kadang main ke kota, ke Sendai, naik kereta buat belanja makanan Indonesia kayak Indomie itu, saus ABC, belinya di Sendai kota. Di daerah sini kan nggak ada toko Asia, adanya di kota. Udah paling hiburan saya tuh selama di Jepang di sini udah main ke kota doang. Itu juga jauh juga ke kota, 45 menit naik kereta tuh, 45 menit naik kereta doang, itu jauh banget lah. Lewatin berapa stasiun, mungkin 10 stasiun. Emang jauh sih di sini sih, tapi bersyukur sih jauh kesana kemari tuh jadi bikin hemat lah, irit, jadi jarang keluar. Tapi ya sama aja sih, sekali keluar
keluar banyak uang juga sih kalau keluar, orang jarang keluar jadi kan sekali keluar langsung beli apa-apa aja pokoknya sama aja sih, hampir sama aja ya, jarang keluar juga sekali keluar kan keluarnya banyak juga ya, buat tenangin pikiran lah. Sekali kadang 2 minggu sekali ke kota tuh, tergantung mau niat apa enggak. Ceh, keren banget ya belakangnya. Mau ngomong apa lagi? Tahu. Mungkin apa? Kabar di rumah? Ya alhamdulillah keluarga juga baik. Kadang seminggu sekali teleponan pas libur. Kadang seminggu, jarang juga seminggu sekali nelpon keluarga tuh. Yang tahu dah gimana. Emang kalau mau nelpon keluarga tuh nggak tahu mau ngomong apa. Ya paling kabar ya setiap hari. Ya paling baik terus. Alhamdulillah. Ya paling mungkin kalau nanyain kabar kalau kerasa di diri sendiri kagak enak ya paling ya bilang. Cuma kadang kalau nelpon setiap hari tuh mau ngomongin apa tahu. Jadi ya paling seminggu sekali nelpon keluarga, nelpon bapak atau mama. Kayaknya cukup itu aja sih kali ini. Mungkin ini akan diupload di YouTube mungkin, atau mungkin disimpan di HP sendiri, nggak tahu. Yang penting hari ini udah ngomong, ya udahlah. Bye.